Jadi pertemuan kali ini kita coba akan membuat sebuah sebuah koneksi ya. Jadi kalau kemarin kita buka DBMS-nya ada di PHP admin gitu ya. Bagaimana kemarin kita belajar tentang tentang DML ya, data manipulation terkait dari proses insert, kemudian update. Kalau delete kemarin mungkin ada yang salah, ada yang enggak ya. Mungkin tidak semua dipraktekkan. Kemudian ada select ya, yang kemarin ada beberapa variasi bagaimana menyajikan atau mengambil informasi di dalam satu tabel atau mungkin nanti bisa juga lebih dari satu tabel. Kalau kemarin baru satu tabel ya, nanti di PHP yang kaitannya dengan user interface nanti kita coba sajikan sumbernya tidak hanya satu tabel. Oke, sebentar agak lumayan butuh waktu PHP admin. Oke, sebentar. Oke, kemarin ini ya, kita siapkan dulu database-nya. Yang kemarin wajib sudah diisi adalah yang masalah sama gejala ya. Masalah kemarin ada berapa itu kemarin? 36 tuh, kalau tidak salah. Sama gejala sekitar 70 sekian gitu ya. Itu yang wajib diisi. Ini 71 yang masalah ada 35 ya. Sampai dengan yang 100 berapa ini? 100, bentar. Terakhir soalnya 35, 100, udah sampai 100 ya. 80 terakhir. Oh ini sortingnya, sebentar, ID-nya. 136. Oke. Itu kita akan coba ini dihubungkan ke BHP. Jadi untuk pertemuan kali ini kita kembali lagi ke Sublime ya. Kembali ke Sublime. Materi yang tentang membuat koneksi sudah ada, slide-nya sudah saya sampaikan di PPT ya, di pertemuan ke 8 ya. Ke 8, bagaimana membuat koneksi itu hanya ada 3 langkah misalnya. Yang pertama kita membuka koneksinya dari server MySQL PHP admin tadi untuk memilih database-nya apa. Ya. Dalam membuat koneksi nanti ada sintaknya ya, tidak boleh sembarangan ya, ada sintaknya. Oke, caranya bagaimana membuat koneksi? Kita simpan dalam file PHP atau gini, kita langsung praktekkan aja ya. Kita buka Sublime-nya, kita langsung aplikatifnya saja. Oke, kita simpan di sikap ganjil 25. Bentar, ini sudah ada. Ini yang kelas reguler. Sebentar, saya kasih 2511 saja ya. Di folder 2511200. Kita new folder dulu. New file. Cara membuat koneksi harus kita simpan dalam sebuah coding PHP. Tentunya kalau coding PHP harus diawali dan diakhiri ya. Diawali dan diakhiri oleh tanda tanya PHP. Kita buat dulu PHP. Dan jangan lupa dikasih tutup dulu. Kemudian kita simpan ini filenya menjadi boleh koneksi, boleh connect gitu ya. Kita simpan dengan kodenya. Saya buat koneksi gitu. Titik PHP. Kemudian kita buat ya ini cara membuat koneksi dengan MySQL. Cara pertama kita membuat variabel untuk menggunakan MySQL di connect ya. Ini disimpan dalam sebuah variabel. Variabel di sini yang merah ini tulisannya terserah ya. Yang merah ini $con itu boleh diganti dengan yang lain ya. Boleh diganti dengan yang lain. Tidak harus $con ya. Tapi kalau mau dibuat koneksi boleh enggak? Boleh. Tapi nanti khawatirnya kalian bingung. Filenya sudah koneksi, nanti buat variabelnya juga koneksi ini. Kita buat con aja ya. Atau
Kalau mau apa, tidak silahkan. Kita sesuai modul aja yang di teori. Kon itu maksudnya koneksi gitu ya. Jadi ini tidak bermakna apapun, hanya sebuah variabel untuk menyimpan ini koneksinya ini. Oke, kemudian ada MySQL Connect ya. Di sini ada pilih tag-nya. Kemudian dalam membuat koneksi itu ada empat empat bagian ya. Yang pertama adalah hostnya. Host itu merupakan alamat server database-nya. Kalau dalam satu PC yang sama dengan codingnya, itu nyebutnya biasanya localhost. Tapi kalau seumpama nanti waktu ditemukan kalian hosting domain gitu ya, mungkin ada teman-teman yang sudah punya website sendiri gini ya, itu nanti disamakan hostnya itu dengan alamat dari hostingnya, itu alamatnya berapa. Ya, biasanya kalau kita membuat domain sudah ada namanya apa untuk bisa sebuah IP address atau sebuah nama domain. Kemudian, oke, kita buat hostnya dulu ya. Hostnya menggunakan local host. Seperti kalian waktu buka di browser itu ya, ingin mencoba PHP atau ingin coba apa membuat database lewat MySQL itu kan diawali oleh localhost. Localhost, kemudian dipisahkan. Yang kedua adalah usernya. Ini kelupaan belum ditulis nih. Ini sebentar. Username ini belum dimerahin. Nah, ini username adalah user yang digunakan. Kalau kemarin kita gunakan PHP admin, begitu di enter kita langsung langsung muncul ya. Itu aslinya kita gunakan user dan password menggunakan root, sama kayak kemarin waktu kita di video. Mungkin kemarin yang tidak kita praktekkan ya, pakai command dash prompt itu. Jadi untuk membuat masuk ke MySQL-nya, sebentar, ini tak kasih demo sebentar. Ada perintah ini. Tapi tidak usah diperhatikan, ini hanya pengetahuan aja. Messi. Nah, kemarin kalau kita ingin masuk, itu ketik dulu MySQL strip usernya apa, root gitu ya. Kemudian strip P itu passwordnya apa, di enter. Di enter. Strip U-nya jangan dipisah. Root /P ya. Kemudian passwordnya di enter. Artinya apa? Ini usernya adalah kita gunakan root, passwordnya waktu di enter itu berarti kosong. Baru masuk sini. Kalau masuk sini tinggal databases kemarin. Itu sama kayak di isinya di PHP admin ya. Jadi ini yang perlu kalian pahami di sini. Kalau kita ingin gunakan OMA eksekusi ini default awal instalasi ya. Kita belum nyeting di user. Di sini ada tabel pengguna itu di sini. Tapi tidak usah kita update timbang nanti error ya. Hanya pengetahuan saja. Dari sini ada perform with tesis masnya. Ada tabel usernya. Jadi yang untuk menambahkan siapa aja yang boleh akses di MySQL. Nah, di MySQL di sini ada usernya siapa yang boleh login. Oke, kembali ke materi. Tadi sampai apa tadi? Ya, user, pengenalan user ya. Username dan password. Jadi kita gunakan usernya adalah root, ini ya tadi. Kita diapit petik root. Kemudian untuk passwordnya di sini ada koma. Password ya, password diisi tadi apa? Kosong. Waktu pengetikan /p tadi kan saya enter. Tadi kosong, tidak ada karakter yang diketik. Kemudian koma, baru nama database-nya. Ini ada database. Database-nya nanti silahkan yang ada di PHP admin kalian kemarin disimpan dengan nama apa gitu ya. Jadi kalau disimpan dengan nama sikap 2511 300, ini sudah belum yang ini. Sebentar. Pakai ini aja. Berarti ditulis ini sikap 2511 300. Sikap petik. Sikap berapa? 2511 300.
Jadi kalau sudah di titik koma. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Jalankan saja di sama seperti biasa ya. Kita beralih ke localhost. Portnya tadi saya kasih 25.11.200. Filenya tadi koneksi ya. Kalau sudah ada sintaknya ya, sintaknya kemudian waktu dieksekusi kok error gitu ya. Kok error berarti nanti ada jangan ini ya, jangan panik dulu kalau error. Jadi dipelajari message errornya. Jadi ada indikatornya. Kalau bermasalah itu ya sama kayak gejala keperawatan. Dari gejala-gejala ini, oh diagnosanya ini. Di komputer pun sama, ya, troubleshoot namanya. Kalau tidak ada function ya, fungsi MySQL Connect. Ya, padahal tadi yang disampaikan kita gunakan MySQL ya. MySQL itu digunakan mulai PHP 7 ya. Kalau sebelumnya pakai MySQL Connect, MySQL itu ya, tambah I. Jadi nanti kita pakai MySQL semua. Dari membuat koneksi, membuat query, mengambil data dari query, kita pakai MySQL semua. Pakai tambahan I. Oke, kalau sudah disimpan, kita reload. Kalau kosong, itu ada indikasi codingnya sudah nyambung ya dengan database sikap yang tadi tulus ya. Kalau seumpama tidak nyambung, bagaimana contoh nih? Kalau saya buat salah, harusnya saya buat salah, kita simpan, jalankan gitu. Nanti ada keterangan localhost, ya. MySQL Connect, ya ini keterangan MySQL Connect, PHP Network ya, get address-nya tidak mau host is non ya, tidak dikenal hostnya. Ini karena saya ngetiknya salah. Oke, tak tambahi yang localhost. Kalau seumpama usernya yang salah gitu ya, ya salah kurang T gitu. Saya simpan, di reload, nanti hasilnya ini access the need for user row. Gitu. Karena user yang di bawaan tadi pakai rootnya. Oke, coba rootnya, usernya saya benarkan. Tapi passwordnya saya isi 123 ini. Coba saya reload. Ya, hasilnya hampir sama kayak yang tadi. Localhost root itu using password yes. Ini sudah diisi padahal kan tidak ada, maka salah. Tapi kalau seumpama ini sudah benarkan host sama user sama passwordnya, tapi database-nya salah gitu ya. Seumpama ini 25.11.300 punya saya ketiknya 30 gitu contoh. Nanti message error-nya beda lagi. Nah, ada keterangan tidak dikenal database ini. Berarti kalau ada message ini kalian semua bisa cek dulu sama dengan yang di PHP Mapping enggak nama database-nya. Baik spasi ya, spasi jangan sampai ada yang kurang teksnya nama database-nya. Nanti kalau salah nama ya salah Ani dari Yani ya nanti susah nanti ketemunya alamatnya beda nanti. Jadi silakan disesuaikan nama database-nya. Oke, itu sekarang langkah kedua dalam buat koneksi apa? Langkah kedua yaitu kita mengambil sebuah query ya dari sebuah database. Query ini masuk dalam kategori DML kemarin ya, database data manipulation language. Jadi perintah yang digunakannya ya nanti ada perintah apa? Ini untuk menampilkan data ya, untuk menampilkan data, mengisi nanti sama. Mengambil sebuah query-nya apa dulu DML-nya? Apakah insert? Apakah nanti update? Apakah menyeleksi? Ya, pakai select. Memilih. Karena kita ingin coba ini menampilkan data yang di PHP ini masalah ini ke dalam PHP sini nanti ke PHP sini. Ke PHP sini. Nanti berarti kita menyajikannya dalam sebuah tabel dulu ya. Contoh tabel masalah. Berarti untuk mengambil masalah berarti kan kita harus tahu isi dari masalahnya. Isi dari tabel masalah itu apa? Menggunakan perintah select from masalah. Nanti kan perintah ini bisa diketik, bisa di copy. Coba saya copy aja ya. Saya copy. Kita buat query-nya dulu. Oke, query. Membuat query. Query-nya bisa kalian simpan dengan cara membuat query. Caranya ada di slide keempat ya. Menggunakan MySQL query. Namanya yang hasil ini boleh terserah mau dikasih nama apa. Hasil boleh $query boleh. Coba sekarang ini query saya buat $query gitu. Hasilnya boleh sembarang ya. Ini pakai query.
pakainya adalah MySQL query. Enter saja. Kemudian kurung buka. Isinya apa? Karena tadi ingin mengambil data masalah, berarti sebelum mengambil pakai perintah SQL ini harus disebut dulu variabel yang digunakan untuk menyimpan koneksinya. Karena variabel yang digunakan untuk menyimpan koneksi tadi adalah yang nomor 2 itu adalah $con gitu ya. Maka kita sebut dulu $con tanpa ada petiknya. $con. Kemudian koma, query-nya apa gitu ya. Di sini ada SQL statement-nya. SQL statement tadi kalau ingin mengambil data ya select bintang untuk semua field ya dari tabel yang mau kita ambil gitu ya. Karena kita yang sampelnya adalah tabel masalah, ini sudah saya copy tadi ya isinya. Select bintang from masalah order by gitu ya. Oke. Oke, petik yang miring ini boleh ada, boleh enggak ya. Jadi untuk penyebutan nama tabel atau nama field itu diapit petik miring atau tanpa petik miring enggak apa-apa. Tapi kalau nanti bicara value gitu ya, nilainya apa, order by contoh KD sama dengan nilainya apa gitu wajib diapit petik. Oke, itu membuat query-nya. Setelah membuat query bagaimana gitu ya. Setelah membuat query, langkah berikutnya kita ambil pakai ini mengambil record dari tabel. Nah, kita ambil recordnya. Oke, karena kita ingin ngambil record, karena isinya di dalam tabel masalah itu kan ada 35 record ya, 35 data. Otomatis ngambilnya harus satu-satu gitu ya. Nah, untuk mempersingkat supaya ngambilnya sesuai dengan data yang ada di tabel masalah, kita bisa menggunakan di bab 2 kemarin ya, tentang penanganan kondisi dan perulangan. Nah, kita gunakan perulangan while gitu ya. Pakai while. While conditionnya apa? Kita buat namanya. Tapi kalau datanya hanya satu, tidak perlu pakai perulangan ya. Tapi kalau datanya lebih dari satu, gunakan perulangan. Dolar hasil, pakai dolar hasil. Ini contoh ke slide kelima ya. Kelima, yang mengambil data record. Nanti ada beberapa. Kita pakai yang cara pertama dulu ya, pakai fat array. Nanti ada fat stock, ada fat row ya. Oke, kita pakai yang fat array dulu. Kalau keterangan fat array adalah digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah MySQL query. Ya, ini kurang ya, sebentar. MySQL query dan memasukkan ke dalam array ya. Array kemarin sudah kita pelajari di bab 3 ya. Array ya. Array itu ada dua kemarin, ada array numeris, ada array asosiatif ya. Kalau numeris itu maksudnya yang di dalam kurung kotaknya nomor 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau asosiatif ya namanya. Jadi kalau di tabel masalah itu ada di ID, ada DP, ada MSH sama luaran. Itu yang namanya yang menjadi itu, asosiatif namanya. Oke, kita coba yang array dulu. Sama dengan MySQL fat array. Kemudian yang diambil apa array itu? Array yang diambil adalah variabel hasilnya. Hasil itu tadi apa? Untuk query-nya ya. Hasil tadi adalah menyimpan mengambil query-nya yang salah bintang from masalah tadi. Kalau di sini ini. Jadi perintah ini kan ditemukan 35 baris. Kita ingin ngambil satu-satu gitu maksudnya. Perintahnya ini. Karena lebih dari satu kita gunakan while gitu. Tapi kalau satu ya langsung MySQL fat array ini disimpan dalam sebuah variabel apa. Oke, code-nya tinggal diisi. Yang kita ambil apa gitu ya. Tapi perintahnya ngambil kan berarti harus kita sajikan dalam tabel ya. Karena ini kan perintahnya koneksi, query, nanti kan datanya bentuk tabel. Nah, kita harus siapkan dulu wadahnya tabelnya. Kalau membuat tabel ya sama kayak kemarin di pertemuan sebelumnya waktu formulir sudah kita pelajari ya. Tabel itu adalah tidak merupakan sebuah coding PHP. Jadi harus diletakkan di luar di luar coding PHP. Boleh di atas ini. Kita buat, masih ingat ya, tabel slash tabel. Kemudian di dalam tabel kemarin apa? Ada baris ya. Baris itu pakai TR.
R-nya mau dibuat kalau baris nanti mengikuti ya. Di dalam baris itu ada kolomnya berapa? Di kolom masalah itu akan kita buat berapa ini? Di kolom tabel masalah itu kemarin kan ada, kalau ID tidak perlu saya kira ya. ID itu kemarin ada beberapa yang tidak cocok, tidak masalah. Yang penting data DB, MSLH sama luaran. Oke, itu aja. Berarti yang jadi salah bintang boleh dikasih bintang, boleh diganti seperti ini ya. Contoh ini, saya tidak ingin semua kolom dari tabel masalah kita ambil, hanya DB, ketik aja DB, MSLH, sama luaran ya, sama luaran saja. Dari tabel masalah, order B itu adalah pengurutan ya, dikurungkan baik. Kalau bingung lagi, petiknya Pak Marai bingung ya wes, dihapus saja petik miringnya di yang untuk nama tabel atau nama file. Oke. Kemudian ini berarti kan ada DP misalnya luaran, berarti ada 3 ya. 3 tambah kita kasih nomor ya. Nomor berarti ada 4. Kalau membuat baris pertama dalam tabel pakai TH ya. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya. TH. TH pertama yaitu kita nomor dulu ya. Nomor atau nomor. Boleh, terserah. Enaknya nomor apa nomor ya? Nomor ya. ID-nya berapa? Benar, nomor. Nomor apa nomor? Nomor. Hmm? Nomor. Ya, nunggu responnya ini. Kalau salah nanti diedit. TH-nya kita copy sebanyak berapa ini? 4 ya. Nomor, kemudian ada DP saya besarkan aja ya. DP ini hanya tulisan aja. DP sama sini masalah. Masalah keperawatan. Perawatannya apa? Kemudian eh, yang terakhir adalah luaran. Luaran. Oke, kalau sudah tabel itu mau diformat berapa ukurannya? Pakai width, ukurannya berapa? Mau berapa persen dari layar? Saya buat 10, yang mau gede maksimal juga boleh. Kemudian mau dikasih border atau tidak? Bordernya 1 untuk membuat garis ya. Oke, kita simpan dulu, kita coba jalankan koneksinya. Nah, tadi nama ininya belum tak kembaliin ya, 300. Simpan dulu, kita reload. Jadinya seperti ini. Apa ini? 12, line 12, DP luaran. Ada yang salah kenapa nih? Well, oh ini belum jadi ya. Ini keterangannya koneksi line 12. Line 12 itu myself event array-nya salah. Event array-nya kita ngambil apa tadi teorinya tadi? Query-nya hasil adalah dari pet array dollar hasil tadi query ya. Dollar hasil untuk menyimpan sebuah query. Nah, query-nya yang nyimpan myself query tadi. Oke. Jadi variabelnya saya simpan query-nya misal ini ya dollar query. Nah ini. Kalau tadi hasil oke, biar tidak bingung kita kasih hasil Mas. Nanti bingung. Ini dolar. Tapi ini dolar hasil ya. Nah, tambah bingung lagi nanti. Oke, ini hasil sebentar. Ini yang ini tidak ada variabelnya ya. Ini hanya contoh untuk kalau satu data gitu. Kalau lebih dari satu pakai row. Ya wes kita sementara row dulu. Row sesuai materi dulu biar nanti kalau sudah familiar biar tidak bingung. Ini row, ini dolar hasil, berarti ini dolar hasil. Oke, kalau sudah disimpan dulu, jalankan. Nah, kalau sudah, kita baru mengisi ini untuk nomor DP MSLH luaran. Oke, karena nomor berarti kita taruh di sini ya. Kita buat dolar nomor ini. Nomor sama dengan, kalau nomor itu mulainya berapa? 1 dulu ya. 1, 3 koma.
Kemudian isinya adalah ini. Kalau ini tabel berarti nanti isinya tabel itu di sebelah bawahnya sini. Jadi ini nomor 123, DP-nya berapa, MSK berapa. Itu dari tabel ini kita ingin tarik di PHP. Oke. Cara nariknya bagaimana? Oke. Setelah ketemu kan berarti perulangannya kita, kalau tadi kan ini buat judul tabelnya ya, kemudian isian tabel ya dari perulangan ini, dari bawahnya. Berarti kita buat di dalam Eko ini copy saja yang tabel. Ini kan membuat baru ya TR itu. Copy saja dimasukkan dalam Eko. Kenapa itu? Karena ini kan coding PHP ini yang bawah ini diawali dan di akhir ini kan coding PHP. Ini kan perintah HTML ya. Perintah HTML supaya masuk ke PHP ditampilkan di Eko namanya. Eko petik 2 ya, pasal saja. Di pasal titik koma. Kalau mau dirapikan lagi silakan supaya penjorokannya ya seperti ini. Untuk yang nomor kita isi dengan $nomor. $nomor. Kemudian untuk DP, ya DP sini, ini kalau yang di baris 2 itu namanya kan bukan TH lagi, tapi namanya adalah TD. Jadi TH itu hanya khusus baris pertama, nama baris pertama dari sebuah tabel. Tapi kalau baris kedua dan seterusnya, itu menggunakan TD. Kita ganti TD semua. TD, ini TD. Oke, kemudian kita coba dulu. Kita simpan. Ini saya pelajari step by stepnya supaya mudah dipahami ya. Nah, ini di sini ada 1, DP masalah luaran dan sebagainya. Selesainya. Nah, ini ada DP masalah keperawatan luaran. Apa ini? Oh, ini tadi. Ini belum tak ganti. Oke, saya kosongin dulu ya. Saya kosongin dulu. Dikosongin dulu. Kita simpan. Tabelnya supaya tidak, ini jangan ditutup di sini ya. Tabelnya kan harus tercover ini. Ini harus di dalamnya tabel. Nah, ini dipindah. Pindah di setelah tutupnya PHP. Nah, ini disimpan, dijalankan. Nah, jadinya begini. Datanya tadi kan ada 35 ya. Ini masih satu-satu semua gitu ya. Masih ingat mungkin di perulangan ya. Jadi untuk waktu perulangan itu ada kondisi, kemudian ada nilai awal, kemudian kondisi sama counternya ya. Kita counternya belum buat. Nomornya kan nomor 1 supaya bawahnya menjadi nomor 2, $nomor gitu ya. $nomor plus plus ini. Plus plus tambahkan. Oke, kita simpan dulu. Jalankan. Nomornya di dalam perulangan. Ini di luar perulangan. Di bawahnya Eko. Oke, kita simpan. Ya, sini. Ada juga yang pakai ini. Nomornya sebelum Eko. Itu beda nanti sintaknya. Kalau nomornya sebelum Eko di sini, ya, di sini, cara ngetiknya di sini, beda. Kalau di sini kan langsung 2. Ya. Jadi kalau nomornya sebelum Eko, nomornya dikasih 0. Ya. Tapi kalau counternya itu setelah Eko, ya, baru nomornya dikasih 1. Itu caranya. Logikanya seperti itu. Oke, sekarang kita isi DP MSLH itu ambil dari sini. Dari sini caranya. Ya, tadi disampaikan bahwa untuk mengambilnya tadi kan menggunakan MSLI Fed array. Dia menjadi array asosiatif dan array numeris. Nah, variabel array-nya itu ya di sini, row-nya ini. Jadi variabel $row ini menjadi variabel array ya. Nanti isinya karena ini array Fed array menggunakan asosiatif dan numeris. Coba kita coba. Untuk TD, contoh dari array numeris dulu ya, numeris dulu. Atau asosiatif dulu ya, asosiatif biar mudah. Karena ini arraynya ada row berarti $row gitu ya. $row. Array kemarin menggunakan kurung ya, kurung kotak, kurung tutup. Kalau dia di dalam Eko ya jangan di AP petik. Ya, jadi ini diambil aja nih data DP gitu ya. DP-nya diambil. Kemudian yang kedua MSLH ya. MSLH saya copy dulu biar cepat. Ini yang kedua adalah masalah, kita ambil di sini.
Salah. Yang terakhir adalah luaran. Yang di select itu ya, nama dari field yang diambil di query-nya. Ini kita simpan, kita reload. Nah, seperti ini. Langsung masuk ke sini. Jadi yang semula di tabel ini, dari tabel ini, itu menjadi dipindah ke PHP. Dia diurutkan order by ID. Ya. Diurutkan ID. Kalau mau diurutkan by DP, ya boleh-boleh saja. DP. Kita ganti. Simpan. Nanti di sini tidak begitu pengaruh ya. Tapi kalau nanti menambahkan data waktu di TM yang nanti berikutnya, menambahkan data D002 gitu contohnya. D02 itu kan kalau menggunakan ID nanti di bawah dia posisinya. Tapi kalau dia order by-nya DP, nanti dia diurutkan DP-nya menjadi sini. D01, D002. Gitu. Itu pertemuan dua berikutnya ya, masih pertemuan 10 ya biasanya 10. Oke, kita lanjutkan. Gini ya, itu artinya dari ini, pengambilan dalam bentuk array asosiatif. Jadi, bentuknya seperti ini, array asosiatif. Kalau ini karena ini fat array kan dia bentuknya asosiatif dan numeris. Gimana Pak, benar numeris apa enggak? Oke, kita buktikan. Ini kalau bentuk numeris itu kan array mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi ini DP itu 0, MSLH itu 1, luaran itu 2. Tinggal diganti aja. DP-nya menjadi 0. MSLH jadi 1. Luaran jadi 2. Gitu cok. Kita reload. Kita reload koneksinya. Nah, dia masih benar gitu. Masih benar, tidak salah. Karena apa? Karena dia fat array. Fat array tadi menjadi asosiatif dan numeris ya. Tapi kalau nanti kita gunakan yang ini, coba kita nanti silakan yang diperhatikan yang mana terserah kalian ya. Pakai fat array boleh, fat assoc boleh, fat row boleh ya. Coba yang pakai yang fat assoc. Kalau assoc itu khusus asosiatif ya, hanya dalam bentuk asosiatif saja. Oke, coba saya ganti assoc ini. Assoc. Saya simpan. Coba hasilnya seperti apa. Nah, sudah tidak dikenal dia array ke 0, 1, 2 karena dia menggunakan fat assoc. Jadi kenalnya apa ya tadi? 0-nya itu DP gitu ya. 0-nya DP. Kemudian di sini tadi apa? MS. Tapi kalau yang lebih mudah malah yang seperti ini supaya mudah dipahami gitu ya. Kalau mau pakai numeris ya boleh, tapi tidak umum. Maksudnya yang di row kalau di sini disebut DP yang kolom apa? Kolom kedua DP sini ada bunyi DP-nya gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya enggak, biasanya ya enggak masalah. Tapi untuk proses belajar awal disamakan pakai assoc aja saya sarankan. Asosiatif luaran. Oke, kita simpan kalau assoc, kita coba reload. Nah, sudah benar lagi karena menggunakan asosiatif. Tapi kalau ini diganti ya, diganti dengan yang ketiga ini. Dengan menggunakan fat row gitu ya. Fat row salah. Kalau fat row, row itu kan bentuknya numeris saja. Simpan, dijalankan coba. Dijalankan di browser. Nah, jadi error gitu ya. Kalau row itu hanya numeris yang 0, ini 1 gitu ya. Ini 2. Gitu. Tergantung kalian ya mau pakai array. Kalau bedanya apa tuh kalau diambil pakai array Pak gitu. Kalau pakai array itu dia menyiapkan 2 tempat penyimpanan gitu ya. Kalau nanti semakin besar database-nya maka dalam proses mengeksekusi menampilkan itu butuh waktu gitu ya. Jadi aslinya kita butuh hanya 1 tapi disediakan 2 ruang gitu ya. Pemborosan. Kalau orang kaya mah bebas ya. Tapi tidak efisien ya. Kita tarian cukup-cukup saja. Tidak usah yang berlebih. Asok. Ini kita coba pakai asok aja ya. Ini tadi apa DP? Ini MS. Oh ya, ada beberapa metode seperti ini. Oke, nah ini luar. Kalau array di dalam echo tidak boleh diambil ya. Tapi kalau di luar echo, contoh ini. Saya ingin ganti DP-nya ini saya ambil dulu. Tak simpan dalam sebuah variabel. Boleh saja. Kita membuat variabel DP gitu ya.
untuk menyimpan hasil array row DP tadi. Kalau seperti ini, DP di luar Eko wajib di-update petik. Khusus yang asosiatif ya. Kalau numeris mah bebas. Kalau numeris langsung 0, 1, 2 tanpa dibikin. Tapi kalau asosiatif, area asosiatif di dalam Eko jangan di-update petik, di luar Eko wajib di-update petik untuk yang asosiatif. Oke, kita simpan coba. Kalau ini kita ganti DP. Karena ini kan sudah kita simpan dalam sebuah variabel DP. Itu sini juga boleh. Nanti yang row masalah luaran juga sama. Kalau mau diambil dulu dalam sebuah variabel, baru sajikan di sini, ya silakan. Sama saja, hasilnya sama. Nah, seperti ini. Tidak ada pengaruhnya. Ya, nanti silakan gunakan metode boleh yang tadi, yang pertama atau yang kedua. Oke, saya kira itu untuk menampilkan ini. Sekarang kita coba combine ya. Combine. Kalau seumpama ingin menampilkan, ini kan tabel masalah ya. Kalau ingin menampilkan tabel gejala di setiap DP-nya bagaimana gitu ya. Jadi waktu ditemukan DP satu diagnosa perawat ya, nanti di bawahnya ada tabel, kita membuat tabel dulu ya, membuat garis lagi yang isinya adalah gejala ya. Nanti di bawah sini ada gejala. Caranya bagaimana ya? Di sini kita buat. Caranya kita buat query lagi, kita copy aja supaya tidak ngetik ya. Kalau koneksi hanya sekali saja, ini hanya diketik sekali. Kalau query perulangan itu tergantung dari banyaknya query-nya. Kalau query-nya lebih dari yang mau disajikan mengambil datanya lebih sekali, ya nanti mengikuti query sama pengambilan datanya. Oke, karena tadi hasil ya. Saya copy. Ini saya copy aja biar waktunya efisien ya. Karena tadi hasil, jadi upayakan dalam sebuah coding itu nama variabelnya kalau dia fungsinya beda itu jangan sama ya, supaya tidak menindih. Jadi sifatnya sebuah variabel itu kalau variabelnya sama itu nilainya kan bisa ditindih. Maka kalau dia fungsinya beda, yang pertama itu kan mengambil data dari masalah. Yang kedua nanti kita ingin buat mengambil data dari gejala. Oke, kita buat hasil 2 saja ya. Hasil 2, row-nya juga row 2. Hasilnya tadi 2. Oke. Kita, nah, ini select DP, ini kita ganti dengan menampilkan gejala. Perintahnya gimana lah menampilkan gejala? Nanti klik aja tabel gejalanya. Nah, perintah untuk menampilkan gejala ini. Select bintang from gejala. Kalau ingin menampilkan seluruhan gejala. Kita copy, kita ganti yang di salad sini. Oh, ini gejalanya sebentar. Ini sepertinya belum tak kasih auto increment ya. Coba saya lihat dulu. Oh, sudah terindeks berarti. Biasanya kalau sudah ini sudah dia waktu di browse itu ada order by. Ya, enggak apa. Oke, saya bintang from gejala. Nah, tapi gimana tadi rumusnya? Tadi rumusnya adalah setiap ditemukan, ya, sudah ditemukan DP-nya gitu ya. Baru berarti kita tambahkan di sini. Kondisinya adalah where di mana tabel gejala tadi isinya apa toh? Strukturnya adalah nih, ada DP sama ini gejalanya. Bentar. Kelihatannya belum tak ganti yang kemarin ya. Nanti sesuaikan tabelnya masing-masing ya. Kalau gejala ya gejala, kalau GCL ya GCL. Kalau standarnya kemarin waktu DPMS itu kan gejala. Kita ubah kembalikan ke gejala ya. Ini tak centang. Tapi kalau kemarin ada yang sudah mengikuti pakai GCL ya, silakan nanti kalau ada gejala ya diganti. Gejala. Oh, sebentar. Tadi belum komplit sudah tak enter. Bentar ya. Gejala. Oke, where-nya apa? DP sama dengan, nah ini, kalau ini kan sebelah value. Jadi waktu ditemukan ini DP-nya, baru DP itu digunakan untuk pencarian di sini, gitu ya.
Jadi contoh waktu ketemukan di tabel masalah di 001. Di 001 baru dipakai untuk mencari dalam query gejala. Oke, sudah ya. DP ini dikasih dolar DP. Dolar DP dari mana? Dari sini. Kalau semua belum ditulis, tadi masih row ya, sama. Boleh seperti ini. Row DP gitu nih. Row DP. Oke, kita coba dulu di sana. DP baru nanti hasilnya sama. Eko kan. Cuma beda ya. Kalau di gejala berarti nanti kita tempatkan di sini. Di bawahnya masalah keperawatan sini. Jadi TR keberapa itu? Kita buat Eko di sini. Eko petik 2. Kita buat TR dulu. TR, enter, jelas TR supaya tidak lupa. Di dalam TR nanti ada TD. TD mau di call span boleh. Call span itu adalah gabung ya. Kita gabungkan ini antara nomor dan DP kita gabung. Call span 2. Kemudian sudah slash TD. Kemudian dibuat TD lagi untuk membuat nomor ya. Nomornya kalau di sini berarti kalau di atas sudah nomor ini kasih nomor juga. DP kemarin kan ada lebih dari satu ya. Kemarin sampelnya adalah 2 ya. Berarti kita buat nomor lagi. Nomor 2 sama dengan 0. Oke, kita buat di sini nomor kasih titik koma ya. Ini dikasih dolar. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Lalu Iya, Pak. sampai jam berapa saya? Di jadwal 19.20, Pak. Oh, sudah selesai. Oke, saya selesaiin satu. Tadi mulainya agak telat sedikit. Nah, selesaiin. Oke, ini Ya, Pak. nomornya, karena tadi nomor 2 ya. Kita untuk yang mengisi sini kita kasih dolar nomor. Nomor 2. Oke, tak sambil maraton. Kemudian isinya di, sebentar. Ini TT. Oh, bukan di sini ya. Nanti gabung, oke, di sini TT-nya. Nomornya di TT kedua. Kemudian slash TD. Kemudian kita ambil data untuk gejalanya apa? TD. Pakai row 2 ya. Pakai row 2. Slash TD. Gejalanya adalah dari row. Row 2 yang diambil apa? Kan bukan lagi yang diambil gejalanya tadi adalah gejalanya saja. DP-nya tidak usah. DP-nya kan ada disebut di tabel masalahnya. Kita tidak usah nyebut lagi DP-nya, tapi langsung gejalanya saja. Row di sini gejala. Karena di dalam Eko jangan di APPT. Gejala. Ya, semoga tidak ada error. Oke, jangan di APPT. Simpan TD-nya ditutup. Oke, titik koma. Kita coba simpan hasilnya errornya di mana. 34 belum ditutup ya. Sini ada while belum ditutup. Harus ditutup dulu. Jadi kurung tutupnya ada 2. Satu untuk tabel, ngambil tabel masalah, satunya tabel gejala. Oke, coba disimpan. Jalankan lagi. Jadi waktu ditemukan di 001 gitu ya, di tabel masalah, kemudian cari ini di tabel gejala. Oh, ternyata di tabel gejala untuk di 01 adalah gejalanya ini. Ini yang tidak bisa dilakukan di PHP MyAdmin ya. Tidak bisa menyajikan seperti ini. Tapi di PHP bisa. Jadi ini, walaupun ini tabel ini kan terpisah, tapi bisa disajikan dalam sebuah tampilan ya. Itulah gunanya kelebihan dari kalau disajikan dalam PHP. Oke, saya kira itu codingnya nanti perlu ditulis, menampilkan ini dulu. Data dari masalah sama gejala digabung jadi satu. Ikuti proses step by step-nya ya.
Ini saya semoga bisa dipahami, nanti diikuti aja videonya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya? Katanya Pak, Oh iya, berarti monggo. gejalanya dimasukkan Pak nanti yang di screenshot yang ini yang sebelah kanan itu Pak. Ya, kemudian sebelah Yang kanan, sebelah pastikan ini ada NIM-nya. Gitu. Ada lagi? Nunggu eksekusi dulu, Pak. Oke, silakan. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Nanti link videonya saya share di kelas teori. Besok hari Sabtu kalau ada terkendala, silakan kita buka untuk Zoom meeting lagi. Oke, silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.